Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di Kang Hajar Channel. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan membaca riwayat daripada Kiai Haji Wahab Hasbullah, salah satu muassis ataupun pendiri Nahdlatul Ulama yang sangat luar biasa kiprahnya. Menjadi aktivis sejati. Sekitar tahun 1914 Masehi, setelah pulang dari Makkah, Kiai Haji Wahab Hasbullah mendirikan Tashwirul Afkar ataupun potret pemikiran di tempat tinggalnya di Surabaya bersama sahabat lamanya, yaitu Kiai Haji Mas Mansur. Dari forum itulah beliau menyalurkan ide-idenya dan menghimpun kaum muda dalam suatu ikatan. Perkembangan selanjutnya, forum tersebut mengalami kemajuan tidak hanya sebatas di daerah Surabaya, melainkan sampai ke kota-kota di Jawa Timur lainnya. Dalam diskusi itu sering diangkat isu-isu yang tengah terjadi di dalam masyarakat, baik mengenai hukum agama, aspirasi nasional yang berkembang akibat dari penjajahan Belanda, hingga perkembangan dunia internasional. Pada tahun 1916, Kiai Haji Wahab Hasbullah bersama Kiai Haji Mas Mansur mendirikan sebuah perkumpulan yang bernama Nahdlatul Wathon, atau artinya kebangkitan tanah air. Dalam perkumpulan itu beliau bersama ulama lainnya seperti Kiai Abdul Halim Cirebon, Kiai Mas Alwi bin Abdul Aziz Surabaya, Kiai Haji Maksum Lasem Rembang, serta Kiai Khalil Masyuri Lasem Rembang, dan serta kiai-kiai lainnya memperjuangkan aspirasi rakyat Indonesia. Membentuk Nahdlatul Wathon dalam perkembangannya menginspirasi banyak kalangan, sehingga pada waktu itu banyak madrasah menggunakan nama-nama yang diadopsi dari Nahdlatul Wathon seperti Madrasah Hidayul Wathon, dan hal tersebut terlihat tidak hanya di Surabaya hingga di kota-kota lainnya. Setelah kepergian Mas Ali Mansur yang pindah ke Muhammadiyah, kepemimpinan Nahdlatul Wathon dipimpin oleh beliau yang dibantu guru-guru serta ulama-ulama muda seperti Kiai Haji Ridwan Abdullah, Kiai Mas Alwi bin Abdul Aziz, dan lain-lain. Di antara ustadz-ustadz muda ini terdapat nama Abdullah Ubaid, salah seorang tangan kanan Kiai Haji Wahab Hasbullah, yang kemudian mendirikan Syubbanul Wathon, pemuda tanah air. Kiai Haji Wahab Hasbullah sebagaimana yang dijelaskan oleh Kiai Haji Syaifuddin Zuhri merupakan sosok yang memiliki jiwa bebas dalam naungan ketakwaan yang berlandaskan semangat perjuangan membara dalam mencari kebenaran di kalangan ulama, hingga menjadikan kegiatan diskusi yang beliau lakukan menarik simpati kalangan masyarakat Islam secara luas. Salah satunya diskusi yang dilakukan dengan Ahmad Surkati, yaitu pendiri Al-Irsyad di Surabaya. Beliau mengadakan diskusi terbuka mengenai problematika agama yang sedang bergejolak pada saat itu. Hal serupa juga dilakukan oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah di Yogyakarta. Konseptor kelahiran Nahdlatul Ulama. Perkembangan perkumpulan-perkumpulan seperti Tashwirul Afkar, Nahdlatul Wathon, dan Study Club memberikan dampak yang positif bagi solidaritas umat Islam Indonesia. Solidaritas itu pun memuncak ketika Kongres Khilafah didengungkan dari Kairo untuk mempertahankan khilafah di Turki yang kalah pada Perang Dunia I. Dalam kesempatan ini Kiai Haji Wahab Hasbullah
ikut serta menampung aspirasi rakyat bersama dengan tokoh-tokoh pembaharu lainnya seperti Kiai Haji Dahlan, Khos Cokro Aminoto, Haji Agus Salim, dan lain-lain. Hal ini tampak saat umat Islam berhasil menggalang forum persatuan, yaitu berdirinya Kongres Umat Islam Indonesia sebagai forum bersama kelompok Islam modernis dan tradisionalis. Pada tahun 1924, saat penguasa Mesir mengadakan Kongres Khilafah, umat Islam Indonesia telah membentuk sebuah panitia untuk didelegasikan pada kongres tersebut dengan diketuai oleh Wondo Amisono, Haji Fakhruddin Muhammadiyah, Kiai Haji Wahab Hasbullah sendiri sebagai perwakilan dari kaum tradisionalis. Namun dalam perkembangannya kongres dibatalkan karena kemelut politik dalam negeri Mesir. Perhatian pun beralih ke Hijaz. Dari kaum pembaharu sendiri memutuskan untuk mengirim delegasi sendiri dengan dianggotai oleh Cokro Aminoto dan Mas Mansur dari Muhammadiyah. Pada saat itu, pihak kaum tradisionalis tidak dilibatkan dalam delegasi ke Mekah ataupun ke Hijaz. Hal tersebut mendapatkan pertentangan dari pihak Kiai Haji Wahab Hasbullah yang merasa tidak dihargai. Tapi dengan kesabarannya beliau mencoba menitipkan sebuah pesan bersyarat kepada delegasi tersebut untuk kemudian disampaikan kepada Raja Ibnu Saud. Pesan tersebut yaitu agar penguasa baru itu tetap menghormati tradisi keagamaan yang berlaku dan ajaran-ajaran bermadzhab yang dianut oleh masyarakat di sana. Akan tetapi pada akhirnya pesan tersebut ditolak oleh golongan pembaharu, mengingat apa yang diperjuangkan dari pihak Kiai Haji Wahab Hasbullah tidak sesuai dengan ide kaum pembaharu tersebut. Setelah dari komite Hijaz, Kiai Haji Wahab Hasbullah bersama ulama-ulama seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Bisri Samsuri, Kiai Haji Ridwan, Kiai Haji Raden Asnawi Kudus, Kiai Haji Nawawi Pasuruan, Kiai Haji Nahrawi Malang, Kiai Haji Alwi bin Abdul Aziz Surabaya, dan kiai-kiai lainnya di bawah pimpinan Kiai Haji Wahab Hasbullah berkumpul dan menghimpun kekuatan di Surabaya. Pada tanggal 31 Januari 1926, tanggal yang kemudian menjadi lahirnya Nahdlatul Ulama sebagai suatu jam'iyah diniyah, organisasi keagamaan yang bernafas ahli sunnah wal jamaah. Dari pertemuan tersebut menghasilkan beberapa keputusan, antara lain: pertama, mengirim delegasi ke Kongres Islam di dunia di Mekah untuk memperjuangkan agar hukum-hukum mazhab 4 yaitu Hanafi, Maliki, Hambali, dan Syafi'i radhiyallahu anhum mendapat kebebasan dan perlindungan dalam wilayah kekuasaan Raja Ibnu Saud. Kedua, membentuk jam'iyah bernama Nahdlatul Ulama yang menegakkan berlakunya syariat Islam yang berhaluan dengan salah satu mazhab 4. Jam'iyah ini disusun kepengurusan mulai syuriah dan tanfidiyah. Adapun nama dari Nahdlatul Ulama sendiri merupakan usulan dari Kiai Haji Alwi Abdul Aziz Surabaya. Delegasi yang akan dikirimkan ke Mekah adalah Kiai Haji Wahab Hasbullah dan Syekh Ahmad Ghanaim yang menggantikan Kiai Haji Raden Asnawi dan Kiai Haji Bisri Syamsuri yang berhalangan berangkat. Delegasi itu membawa kesuksesan dalam misinya. Semua yang diperjuangkan berhasil. Walaupun demikian, Kiai Haji Wahab Hasbullah tidak menerima jabatan Rais Akbar dalam Nahdlatul Ulama. Jabatan tersebut diserahkan kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari dengan diwakili Kiai Haji Ahmad Dahlan Surabaya. Sedangkan untuk ketua tanfidiyah dipercayakan kepada Haji Hasan Kipo,
Kiai Haji Wahab Hasbullah sendiri merasa cukup menduduki jabatan Khatib Am Syuriah. Usaha-usaha memperjuangkan NU. Nahdlatul Ulama, sebagaimana dikatakan Kiai Haji Syaifuddin Zuhri, adalah segala-galanya bagi Kiai Haji Wahab Hasbullah. Seluruh hidupnya tercurah hanya untuk NU. Selain dijadikan tempat untuk belajar dan berjuang di jalan Allah, beliau juga menjadikan tempat menghidupkan syariat agama dalam masyarakat. Di sini juga merupakan tempat untuk merealisasikan cita-cita umat dengan segala lapisannya. Ulama, pedagang, petani, buruh, pemuda, wanita, dari lapisan kaum pemimpin hingga lapisan kaum awam. Kiai Haji Wahab Hasbullah hendak menjadikan NU sebuah pesantren dalam format yang besar dalam arti seluas-luasnya. Peletakan dasar-dasar pemimpinan oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah dalam kepengurusan NU dalam komposisi syuriah dan tanfidiyah merupakan cermin persatuan antara tenaga tua yang berwibawa serta kaya akan pengalaman dengan tenaga muda yang penuh kekuatan dan semangat yang berkobar. Hal ini diharapkan mampu memperjuangkan organisasi pada zaman penjajah yang saat itu sangatlah tidak mudah. Pada masa kolonial Belanda, tepatnya September 1937, dibentuklah sebuah organisasi gabungan yang menghimpun seluruh organisasi Islam dalam Majelis Islam A'la Indonesia. Organisasi ini merupakan gagasan bersama antara Kiai Haji Wahab Hasbullah dengan Kiai Haji Dahlan Ahmad perwakilan NU, Mas Mansur Muhammadiyah serta Wondo Amusino SI. Federasi ini bertujuan untuk mempererat hubungan sosial antara organisasi Islam yang sebelumnya kurang harmonis dan menjurus ke pertikaian. Awal mula berdiri, NU tidak terlihat begitu menonjol dalam kancah pergerakan nasional, namun sekitar tahun 1938 Masehi, tepatnya saat kepemimpinan NU dalam Majelis Islam A'la Indonesia diambil alih oleh Kiai Haji Wahid Hashim sebagai ketua federasi partai dan organisasi Islam sekitar tahun 1937 bersama partai-partai politik lainnya. Para pemimpin pergerakan kaum nasionalis baru membuka mata untuk mengenal NU lebih jauh. Perkembangan selanjutnya, dalam kurun waktu 15 tahun, NU telah mempunyai beberapa badan otonom organisasi sendiri seperti Ansor Nahdlatul Ulama dan Gerakan Perempuan Muslimat. Di samping itu, NU juga mempunyai badan otonom Pertanu, Persatuan Tani Nahdlatul Ulama, yang bertugas dalam program pengembangan bidang pertanian dan ekonomi serta menggarap masalah kemasyarakatan dan kebudayaan. Selain itu, NU juga mempunyai lembaga penerbitan majalah setengah bulanan Suara Nahdlatul Ulama yang selama 7 tahun dipimpin oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah selaku pimpinan umum dan pimpinan redaksi. Disusul juga berita Nahdlatul Ulama di bawah asuhan Kiai Haji Mahfud Siddiq, Surul Nahdlatul Ulama di bawah pimpinan Umar Burhan, Trompet Ansor di bawah pimpinan Tamnis Khudori, dan majalah berbahasa Jawa Pengbuka. Selain itu, dalam bidang pendidikan, NU mendirikan madrasah-madrasah yang tersebar di seluruh tanah air.